Halo semuanya, halo para penonton semua. Selamat datang di channel kami di Ice. Dan saya ucapkan selamat datang. Ini cukup terik, belum hujan di sini. Masih di area persawahan, langsung aja kita mau sedikit mereview tentang cat motor. Motornya apa? Masih sama tentunya. Ini dia. Oke, langsung aja. Jadi awal mulanya saya memang dapat motor ini dalam kondisi masih ya setengah bahan lah bisa dibilang. Sekarang pun kalau mau dibilang bahan masih bisa. Dan di sini kemarin sempat cari beberapa part body yang belum lengkap dan udah dilengkapi, kemudian cari strippingnya juga, stikernya juga, sampai kemarin sempat beli 2 kali karena nggak cocok. Dan ini akhirnya udah dicat untuk motornya. Untuk warna yang dipilih adalah oranye hitam. Kenapa sih oranye hitam? Karena nggak tahu ya, suka. Yang pertama suka, yang kedua adalah dulu ketika saya kecil itu punya memori. Jadi saya punya Pak D, dan dulu itu motornya juga Satria 2 tak oranye hitam. Dan ketika saya dibonceng itu aduh, apalagi duduk di depan, rasanya seneng banget, apalagi tarikannya ngeri banget kan. Tapi nggak lama kemudian motornya dijual, jadi saya mau nostalgia lagi, saya bangun lagi motor yang sama. Oke, kita lanjutkan sambil keliling. Nah, ini konsep yang dipilih memang warnanya oranye hitam, tapi sedikit diberi aksen yang berbeda supaya ya nggak terlalu sama lah kayak standar pabrik. Oke, jadi yang dipilih, yang saya pilih itu adalah warna oranye hitam, tapi di sini ada aksen birunya. Kebetulan dapat dalam kondisi velg udah biru, makanya mau dikasih juga aksen biru. Dan di sini pun saya mencoba mencari referensi di internet, itu jarang banget warna ini. Jadi kebanyakan itu ada putih lembayung biru atau mungkin kuning lembayung biru. Untuk oranye lembayung biru itu saya belum menemukan. Jadi saya mencoba menggunakan warna itu. Untuk step pertama kemarin diwarnai, saya minta nih cat ini dibikin untuk bodinya oranye, disamain sama strippingnya. Dan di sini pun strippingnya beda warnanya dengan yang asli dari pabrikan, tapi kualitasnya cukup oke. Disamain, dan ternyata udah disamain nih, udah sama nih warna ini dan ini. Kalau di kamera terlihat ya teman-teman perbedaannya. Kemarin sebelumnya udah sama oranye ini dan ini. Di foto previewnya pun sama. Setelah ini diwarnai oranye, setelah ini diwarnai hitam, setelah itu dilanjut dengan penempelan stripping. Setelah ditempel stripping, harapan saya adalah diberi clear dengan lembayung biru supaya keduanya itu bisa sama-sama nih warnanya berubah, yang oranye agak biru. Tapi ternyata hasilnya sedikit berbeda, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini nih. Dan ini sengaja saya ambil gambar di waktu agak siang hari ketika matahari udah muncul supaya teman-teman bisa lihat lembayungnya. Ini ada perbedaan ya teman-teman. Tapi di sini cukup oke. Untuk hitamnya ini seharusnya hitam tapi terkena oleh vernis lembayung jadi dia agak biru. Di sini pun juga nih agak biru. Tapi ternyata untuk stripping aslinya itu tidak bisa, terutama yang oranye ya, itu tidak bisa menyerap untuk lembayungnya. Jadi kalau kita perhatikan detail di sini, itu di sini hitam yang udah di lembayung biru, tapi yang di bagian ini untuk bagian warna hitamnya dia nggak mau jadi lembayung. Kalau diperhatiin detail ada lembayungnya tapi sedikit sekali, susah nempel di sini. Di oranye pun juga. Jadi di sini lembayungnya ada tapi sedikit sekali. Nah, intinya untuk secara keseluruhan kita juga bisa lihat detailnya di bagian ini. Ini oranye dan di bagian ini ada lembayung birunya. Dan ini pun belum sempat di vernis juga karena nunggu kering ya. Ini untuk batoknya pun juga nih, kalau teman-teman lihat perhatikan. Nah, ada lembayung yang mau nempel, ada juga yang enggak nih bagian sini. Jadi agak kurang rata. Tapi kalau di malam hari dia terlihatnya ya biasa aja, oranye hitam. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada beberapa juga untuk kendala kemarin ketika melakukan pengecatan. Yang pertama karena
saya kurang tahu juga ya, padahal saya udah bilang nih sama yang ngecat, ya udah ini yang penting hasilnya maksimal, tapi kayaknya yang ngecat ini buru-buru kan. Dan kemarin sebelumnya saya memberikan body dan motornya pun saya tinggal dengan harapan ini kemarin saya minta di cat juga bagian-bagian ini. Jadi mau nggak mau kan motor harus ditinggal nih. Tapi ternyata ini belum tergarap juga. Saya kurang tahu ini tukang catnya. Dan tapi bodinya udah semua. Untuk pemasangan body pun kemarin ada sedikit kekecewaan karena ada bagian yang dipaksa. Saya pun menyertakan nih baut baru untuk dipasangkan, tapi ternyata dipaksakan kayak gini. Jadi ini saya minta untuk pasangkan. Sebenarnya ini baut drat kasar kecil ya, tapi baut besar pun dipaksakan. Akhirnya untuk dudukannya sini dol. Jadi harus diperbaiki nih. Bagian kiri juga. Kemudian juga kemarin ada beberapa lagi ini nih bagian ini. Ini juga dipaksakan. Sebelumnya ini saya coba sedikit kan supaya baut bisa masuk harapannya. Tapi ternyata memang nggak bisa masuk bukan karena bodinya kurang lebar, tapi karena ternyata dratnya rusak. Jadi sebelumnya entah dia pakai baut apa itu dipaksakan masuk. Terus bagian lain untuk di sini yang sedikit mengecewakan, ini kemarin saya minta dibetulin tapi belum dibetulin. Jadi di bagian batok ini perlu banyak perbaikan lagi. Terus bagian behel sini. Ini oke sih udah dicat juga sama dia, tapi ternyata catnya ya kayak gini. Kayaknya nggak dikerok sama dia, jadi mungkin cuman diamplas halus ya. Jadi dia di sini terkelupas lagi. Oke, kita lanjut ke bagian sisi kiri. Nah, buka jok untuk aki kemarin sudah dapat. Terima kasih untuk penonton kemarin yang sudah memberikan referensi akinya. Ini jadinya pakai GMB 3Z apa ya? GM5B 3Z kalau nggak salah. Ditarik agak susah nih. Ya itulah pokoknya. Untuk dalemannya kemarin yang agak mengecewakan juga ini. Kenapa harus dipatahin pakai solder? Karena katanya ini udah pakai obeng ketok tetap nggak bisa. Karena ini ternyata di drat di dalam nih. Ini udah mati yang drat. Yang mur bawaannya, yang bawaan di sini udah mati. Akhirnya di bawah dikasih tahanan. Tapi harusnya ya nggak gitu. Mungkin karena dia mau ngecat behel ya dan mau cepet akhirnya dipotong. Padahal sebenarnya kan ini bisa nih dilas kemudian nanti diputer. Cuma ya karena itulah si tukang cat ini kurang hati-hati. Jadi sebenarnya hasil cat dia cukup bagus. Untuk kekurangan memang ada beberapa, kayak misal ini nih. Di strippingnya agak kegores dan lain-lain ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Toh dengan harga segitu, yang harga tidak terlalu mahal, untuk kualitas cat secara keseluruhan bagus. Cuman yang membuat menyesal adalah dia mempercayakan, padahal saya udah bilang nih bahwa saya nggak buru-buru, yang penting maksimal. Tapi dia mempercayakan untuk pemasangan bodi itu ke orang lain. Akhirnya yang masang itu pun asal-asalan. Baut baru yang saya sertakan itu dipakai, baut lama yang saya sertakan, baut aslinya sebelumnya itu entah kemana dia simpan. Dan ini untuk keseluruhannya, lembayung-lembayungnya. Oke. Itu kemudian untuk ubahan lain yang sudah dilakukan apa aja? Untuk ubahan lain yang sudah dilakukan ini untuk kelistrikan udah, untuk headlamp depan dan lampu rem belakang itu udah dibikin DC. Sebelumnya AC karena saya menggunakan lampu LED. Tapi lampunya mati nih karena kemarin lampunya jelek juga ini. Kemarin sempat beli Philips juga, Philips M5, tapi ternyata dapat yang palsu. Terus ini beli ini yang sebelumnya, dia laser jadi dia pun nggak akan maksimal. Harusnya kan untuk reflektor laser itu menggunakan, untuk headlamp laser mohon maaf, itu menggunakan reflektor yang clear. Tapi ini karena reflektornya masih seperti ini, harusnya menggunakan yang bukan laser supaya nggak percuma lasernya. Oke, itu aja ya. Untuk detail-detailnya ini ada kayak gini-gini. Tapi nggak apa-apa sih menurut saya. Ya gimana lagi. Dan kalau teman-teman ada yang bertanya-tanya, saya dapatkan cat ini dengan harga berapa? Oke, saya bantu jawab. Untuk harganya saya mendapatkannya di 500.000.
Itu saya datang tuh konsultasi, minta warna ini itu. Dan dia berikan harga 500.000. Saya pun nggak nego kan. Dengan harapan ya udah daripada saya nego nanti malah nggak maksimal, mending ya udah itu 500.000 pun udah terjangkau. Karena saya survei sebelumnya ada yang menawarkan sampai 1 juta, 1.500.000 bahkan. Tapi mungkin memang kualitasnya berbeda ya. Dan untuk catnya pun berapa lapis? Catnya ini waktu itu yang pertama epoksi, kemudian setelah itu ditimpa oranye sama hitam, itu 2 kali. Setelah itu ditempel stiker, setelah itu di vernis clear dan lembayung itu 3 lapis, baru di clear yang biasa itu 2 lapis. Jadi berapa tadi? 1, kemudian tambah 2, 3, kemudian tambah 3, 6. Jadi ini 8 lapis totalnya. Jadi tebel ini catnya. Cuman sayangnya adalah yaitu tadi, pemasangan bodinya kurang rapi, akhirnya banyak kendala ini itu. Tapi secara keseluruhan inilah hasilnya teman-teman. Dan di sini ada perbedaan ya, karena seperti yang saya bilang tadi, dia mau berubah jadi lembayung, untuk ini nggak mau berubah jadi lembayung dan cenderung nggak nempel nih. Untuk yang di body nempel, tapi yang di stripping dia nggak nempel. Padahal ini kalau dipegang gini ya teman-teman, ini dia kena vernis ini. Jadi bukan diselesaikan dulu bodinya baru ditempel stiker, tapi stikernya kena vernis ini. Makanya ini beberapa ada yang lotok karena kena vernis juga, karena diulang-ulang vernisnya dan agak nggak kuat kan, atau mungkin belum terlalu kering udah diulang lagi. Oke, silahkan teman-teman untuk yang punya pertanyaan atau punya komentar, atau untuk teman-teman yang punya pengalaman lebih tentang dunia perwarnaan motor, percatan motor, silahkan berikan komen. Dan jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman untuk channel saya. Terima kasih telah menonton. Besok untuk update selanjutnya akan saya update lagi videonya. Oke, selamat beraktivitas kembali teman-teman jika menonton di pagi hari atau siang hari, dan selamat beristirahat apabila menonton di malam hari. Oke, sampai jumpa.